Nah aku langsung kaget gitu, itu bener-bener bikin aku kaget loh, ini Kok kok kayak bisa gini gitu ya. ya? Nah kan kok bisa gitu kan, Mm-mm. jadi bener-bener ini, jadi aku waktu ngeliat tuh kaget iya, ketawa Iya. iya gitu. Mm-mm. Walaupun itu saat itu masih kitab suciku ya, tapi waktu saat itu aku juga ketawa gitu loh ngelihat dua perbedaan yang bener-bener Mm-mm. sangat mencolok. Nah, terus aku ada lagi nih tentang Yesus. Mm-mm. Satu lagi aja contohnya ya tentang Yesus ini. Yesus disalib. Nah, Yesus disalib itu kan sesuatu hal yang penting gitu kan. Iya. Penting banget lah, apalagi waktu Kristen kan, dosa kan diampuni kalau Mm-mm. Yesus disalib kan gitu. Mm-mm. Nah, ternyata Yesus disalib kalau Markus bilang ya di kitab Markus itu bilangnya Yesus Mm-mm. disalib tuh jam 9. Mm-mm. Ternyata kalau di Yohanes boro-boro jam 9, jam 12 aja tuh Yesus belum disalib. Oh, selisih di jam berarti ya? Selisih di jam. Nah, ini juga Mm-mm. ada, aku sempat juga ya bahas ini di Mm-mm. konten-konten YouTubeku gitu, dan ada juga orang yang bilang kamu Mm-mm. nggak baca keseluruhan, coba dibaca Iya. gitu ya. Mm-mm. Padahal dia yang nggak baca gitu loh. Coba aja dibaca gitu. Eh, Jadi mm-mm. ini memang bener-bener perbedaan yang Mm-mm. ditulis sendiri gitu loh sama mereka, jamnya tuh mereka Mm-mm. tulis gitu, tapi Mm-mm. ternyata ada perbedaan penyalipannya gitu kan, Mm-mm. salib jam berapa. Jadi aku juga mikir gitu, karena kalau eh yang namanya firman Tuhan ya, Mm-mm. itu kan harus Mm-mm. 100% benar kan gitu. Iya. Terus nggak boleh ada yang salah, sekecil apapun juga Mm-mm. nggak ada yang boleh salah kan gitu. Mm-mm. Karena kalau namanya firman Tuhan, namanya Alkitab, kitab suci, Mm-mm. Tuhan kan nggak mungkin salah. Benar, benar, benar itu. Nah, kalau ada yang salah, berarti itu udah bercampur dengan ulah tangan Tulisan manusia. manusia. Iya. Iya. Nah, jadi di situ aku mikir, Mm-mm. dari yang namanya kontradiksi-kontradiksi itu yang benar tuh yang mana gitu loh. Mm-mm. Karena kalau dua-duanya benar kan nggak mungkin ya. Mm-mm. Kalau salah satu benar mungkin. Mm-mm. Kalau dua-duanya benar, nggak mungkin karena itu berbeda. Mm-mm. Kayak Iya. tadi deh Tuhan sama iblis. Masa Mm-mm. dua-duanya benar? Emang Tuhan sama iblis sama? Kan nggak sama. Iya, Iya benar kan? juga ya. Lebih mungkin Analoginya lagi, bisa juga. lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Ini lebih Oh mungkin loh gitu. ya. Tapi aku nggak Heeh. bilang dua-duanya itu salah loh ya, mungkin gitu ya. Iya. Karena kan nggak sama gitu. Mungkin Mm-mm. dua-duanya salah, mungkin salah satu benar. Kalau dua-duanya Eh, benar nggak mungkin. alasannya itu apa, Kak? Alasannya ya karena perbedaan itu Heeh. Mas Valen. Oh, kontradiksi itu ya, dari Iya, kontradiksi. Kenapa yang kontradiksi. satu bilang gini? Iya, 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 iya. Kan satunya Tuhan. Kayak tadi tuh contoh paling Mm-mm. gampang lah, satunya Tuhan, satunya Mm-mm. iblis. Mm-mm. Kalau yang benar yang Tuhan, berarti kan yang iblis yang salah Mm-mm. kan? Mm-mm. Berarti kan salah satu benar, satu salah. Mm-mm. Tapi kalau dua-duanya benar, ya nggak Mm-mm. mungkin lah. Masa Tuhan sama iblis sama? Iya, benar juga sih ya. Lebih mungkin lagi kalau dua-duanya salah. Oh gitu. Iya. Karena bercampur tangan, tulisan dari manusia bisa jadi diduga seperti itu ya. Karena kalau itu sih Mm. menurut apa yang aku sepakati ya buat diriku sendiri. Karena Mm-mm. suci, ya namanya kitab suci itu pasti ya suci, nggak ada Mm. kotornya, nggak ada salahnya. Iya, Itu benar, pasti benar, seratus benar. persen. Masa sih Mm. Tuhan pernah salah? Nggak mungkin. Iya juga sih. Masa sih Tuhan lupa? Nggak mungkin. Mm. Masa Tuhan pelin-pelan? Nggak mungkin kan. Mm. Nah, Tidur ada loh. nah itu kalau Tuhan yang tidur sih sekarang alhamdulillah aku udah nggak punya Tuhan yang tidur sih. Mm-mm. Bahagia Kenapa lah. kok bisa nggak menerima Tuhan yang pernah tidur, Kak Natalia? Mungkin cerita Iya, sedikit boleh. iya dong. Kalau Mm. dia lagi tidur gitu ya, terus aku Mm-mm. ada apa-apa dia nggak tahu dong. Iya benar juga ya. Heeh. Jangan-jangan pas dia lagi Mm. tidur satu helai rambut jatuh pun juga dia nggak tahu gitu kan, bahaya Iya juga. iya. Eh, Apalagi hal-hal yang lain, mm. misalnya aku ngelakuin kebaikan Tuhannya nggak tahu, Mm. terus yang ngebalas kebaikanku siapa? Iya, yang Terus ada nyatet orang, juga nggak tahu ya. orang lagi jahatin aku, Mm. terus Mm. supaya orang yang jahatin aku kena balasannya gimana, kan bahaya juga kalau Mm-mm. Tuhan yang nggak tahu kan. Mm-mm.
Nah gitu, jadi tapi waktu aku ketemu yang kontradiksi-kontradiksi itu ya Mas ya, nah Hmm. itu aku tuh bawa ke pendeta loh dulu. Terus. Nah jadi tuh aku janjian sama pendetaku, Hmm. kan dulu zamannya BBM-an ya. Iya, BBM Nah ya, BlackBerry. aku BBM pendetaku, minta waktu buat ketemu. Paling pendetanya kirain aku cuma mau curhat-curhat apa gitu ya, kan biasa tuh aku suka Hmm. curhat-curhat ke pendeta Hmm. juga gitu kan. Nah terus Hmm. saat nyampe di gereja ketemu Hmm. ngobrol, aku tunjukin yang aku ketemu yang aneh-aneh itu, yang Hmm. kontradiksi kan udah aku catat tuh di bukuku gitu. Hmm. Aku catat, aku kasih, Pak ini kenapa kayak gini, ini yang Hmm. bener yang mana. Hmm. Nah aku tanya-tanyain semuanya, bahkan Hmm. eh yang bener-bener sampai dia tuh ngerasa, kamu nih kok sampai nanyanya segitunya sih, kayak kamu Hmm. udah kayak bukan orang Kristen lagi kok tanya-tanya kayak gitu sih, Hmm. gitu. Ya aku penasaran Pak, soalnya aku Hmm. ketemu ini kok sampai kayak gini sih ayatnya gitu kan. Eh, Terus bahkan sampai tentang ketuhanan Yesus pun aku tanyain. Aku eh, bilang dari kecil aku nanyain ini loh, tapi nggak ketemu jawaban yang memuaskan. hmm. Nah terus sampai pendetanya udah menceritakan doktrin ketuhanan Yesus, dan sampai aku Hmm. minta mana yang benar dari kontradiksi itu Alkitab, kontradiksi ayat-ayatnya, dia akhirnya mentok ya, sampai dia nggak bisa jawab yang aneh-aneh lagi. Hmm. Dia pertamanya bilang gini, Gimana? dia bilang, kamu kalau lihat kitab suci kita kayak gini ada kesalahan, itu wajar, dia ngomong gitu. Hah Hmm. wajar, aku bilang gitu ya. Hmm. Iya wajar, itu karena latar belakang Eh, penulisnya berbeda, eh, zamannya berbeda, budaya berbeda, hmm. waktu yang berbeda. Jadi Hmm. wajar kalau ada kesalahan. Tapi itu nggak penting, Oh nggak usah gitu. dipikirin, katanya gitu. Hmm. Nah terus aku bilang gitu, tapi nggak Hmm. bisa gitu dong Pak. Hmm. Aku nggak mau kalau kayak gini. Buat aku penting. Aku mau kitab suci yang 100% bener. Hmm. Aku nggak mau kalau kitab suciku ada salahnya, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia Hmm. menjawab dengan jawaban yang di luar dugaan. Dia bilang, Hmm. ya udah kamu kalau mau kitab suci yang 100% benar, nggak Hmm. ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, umat muslim, Al-Quran. Dia ngomong Hmm. gitu, karena itu datang langsung dari Tuhan, dia ngomong gitu. Oh, Aku kayak, pendetanya sempat bilang kayak gitu. iya, pendetanya langsung bilang gitu. Oh. Nah ini ada yang komen nih, belum lagi ayat pornonya ya Ukti. Aku dulu nggak tahu kalau ada ayat porno. Iya, jadi Eh, waktu itu aku tanyain cuma ayat-ayat itu hmm. aja, ketuhanan dan kontradiksi Eh, itu. Nah, jadi pendetanya eh, bilang gitu, Mas Valen. Jadi kalau kamu mau cari hmm. kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab suci Al-Quran, teman kita umat Hmm. muslim gitu kan. Itu Hmm. datangnya dari Tuhan, dia bilang gitu. Hmm. Nggak ada kesalahan. Hmm. Terus aku kaget ya, aku cuma kaget, diem, shock gitu, aku cuma, hah? Gitu ya. Hmm. Karena Hmm. nggak nyangka banget. Karena aku dari dulu itu nggak pernah yang namanya belajar tentang Al-Quran itu kayak gimana, Iya, iya. ayat-ayatnya itu kayak gimana, nggak pernah Hmm. gitu. Baca online pun nggak pernah, dengerin Hmm. eh, ceramah-ceramah ustadz itu juga nggak pernah gitu kan. Baca-baca Hmm. buku perbandingan agama juga nggak pernah. Hmm. Jadi itu bener-bener jawaban pendeta yang bikin aku kaget banget. Kok Al-Quran sih? Kan aku benci banget Hmm. sama Islam gitu loh. Wah. Oh, Jadi pernah sempat sempat fobia dengan Islam nggak ya? iya, sempat Oh, fobia. oke. Walaupun Ah, oke, dalam oke. kehidupan nyatanya aku tuh punya teman Hmm. mayoritas muslim dan Hmm. mereka baik semua ke aku. Hmm. Hmm. Tapi entah kenapa jadi takut-takut nggak jelas gitu loh. Jadi Hmm. kayak ngelihat orang Islam yang rajin sholat itu kayak udah takut duluan gitu. Hmm. Ngelihat orang yang sarungan, kerudungan gitu ya. Apalagi yang jenggotnya panjang udah pikirannya Nah, udah pasti kayak teroris teroris. gitu ya. Nah, Iya gitu. gitu. Jadi dulu aku mikir Heeh. kayak nggak mungkin banget deh kalau Al-Quran itu Hmm. benar gitu kan. Kayaknya nggak Hmm. mungkin lah gitu. Jadi aku Hmm. nggak percaya apa yang pendeta aku bilang, cuma bingung, Hmm. masa sih gitu kan. Hmm. Terus aku pulang dengan kebingungan-kebingungan itu. Nah Hmm. di situ
aku pun terus cari tahu gitu, bener nggak sih dengan segala macam yang udah aku temuin gitu ya, yang Yesus bilang Tuhan Allah kita, terus aku juga tahu Yesus itu berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan gitu. Terus Yesus sendiri bilang Yesus cuma utusan kan gitu kan. Jadi di situ aku mikir, ini kayaknya memang aku itu harus ikut apa yang Yesus bilang deh. Jadi aku sempat mikir, karena kan secara umum aku tahu kalau di Islam Yesus itu kan sebagai nabi gitu ya, Nabi Isa gitu, Iya. sebagai utusan. Jadi aku mikir, apa iya ya, apa aku harus ke Islam ya gitu. Nah tapi di situ aku nggak langsung bersyahadat juga, nggak ngubungin siapapun temenku yang Islam gitu kan. Nah terus aku jalan-jalan lagi sama temenku kerja biasa gitu kan, terus ketemu temenku yang nanyain Alkitab kontradiksi itu lagi nih, karena sering banget memang keluar sama dia. Terus dia tanya lagi, bilang, kamu pernah nggak kamu mau nggak aku masuk Kristen, dia bilang gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol, karena dia kan sebelumnya udah pernah mualafin satu orang Kristiani gitu ya. Nah jadi dia tiba-tiba ngomong-ngomongin itu gitu, karena kan aku tanya-tanya juga kabarnya orang yang diajak Islam gitu kan. Nah terus akhirnya dia bilang, kamu mau kalau aku masuk Kristen gitu? Kalau ada di Alkitabmu, kalau di kitab sucimu itu Yesus bilang, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen, dia bilang gitu. Nah terus dia ulangi lagi, kalau di kitab sucimu itu Yesus ngomong, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen, dia ngomong gitu. Nah jadi aku langsung seneng lah ya, dulu kan aku masih Kristen kan. Nah aku langsung merasa ada jawaban, aku nggak perlu ke Islam nih, ini temenku apalagi mau masuk Kristen nih, dan dia pernah mualafin seorang Kristiani, jadi kan ada kebanggaan tersendiri lah kalau aku ngajak dia ke Kristen gitu. Nah jadi aku cari tahu ada nggak sih, nah Yesus itu ngaku Yesus itu Tuhan, sembahlah aku gitu kan. Terus aku cari-cari tuh ayatnya, aku bolak-balik yang namanya Alkitab ya. Terus kan papaku itu kan lulusan teologi ya. Nah, terus aku tuh sampai ngobrak-ngabrik buku-bukunya papaku juga sempet. Jadi di bufetnya dia itu kan banyak buku-buku tuh di lemari bukunya. Terus aku cari-cari sampai papa nanya gitu loh, apa? Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus aku tanya, punya nggak buku-buku apa gitu? Kenapa? Enggak, mau belajar. Jadi kayak bingung gitu kan papa kan. Nah terus tapi aku nggak bilang apa-apa gitu, aku berusaha cari tahu sendiri. Ternyata kok kayak nggak nemu. Nah Yesus itu Tuhan tuh nggak nemu gitu, karena aku cari-cari cerita-cerita tentang Yesus selalu bilang Bapa kami yang di surga, terus Tuhan Allah kita gitu Esa, terus Yesus juga bilang ya satu-satunya Allah yang benar gitu kan. Nah jadi semua ayat-ayat yang tentang Yesus bilang itu, Yesus nggak pernah bilang kalau dia Tuhan, apalagi sembahlah aku gitu, nggak pernah nemu aku ayatnya. Nah terus jadinya aku pun mikir lagi, berarti ini memang nih kayaknya aku harus mualaf nih, harus masuk Islam nih, Yesus memang bukan Tuhan, nggak ada ayatnya gitu kan pikirku. Nah ternyata aku dengan kegelisahanku, aku satu hari itu aku sampai malam-malam itu aku berdoa gitu, tapi bukan berdoa seharian sih, maksudnya kan seharian aktivitas gitu ya, terus udah selesai aktivitas kan malam nyampe rumah gitu kan di kamar sendiri. Jadi aku mikir-mikir, aku harus gimana nih, keyakinanku harus gimana nih. Jadi aku langsung berdoa. Saat itu berdoa tuh sampai nangis mas. Jadi aku berdoa sampai nangis, tapi yang aku tujukan itu, aku berdoanya tuh sama Tuhan semesta alam. Jadi aku bener-bener minta petunjuk, Tuhan tolong tunjukkan Tuhan yang benar itu seperti apa. Kalau yang selama ini aku sembah itu udah bener, aku minta maaf karena aku tuh sempat ngeraguin ketuhananmu. Nah tapi kalau
aku ini salah, tolong tunjukkan Tuhan yang benar itu yang mana. Iya. Tapi sesungguhnya selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, jadi di situ dengan rasa perasaan hati yang gak enak banget, pikiran yang gak tenang banget gitu kan, pengen ditunjukin ini aku harus gimana, harus ambil langkah gimana gitu. Nah, selesai berdoa, sudah lah ya, udah berdoa nangis-nangis gitu, udah capek dan tidur gitu. Sempet nangis berarti, sempet nangis. Sampai nangis ya, sampai nangis. Karena iya. karena rasanya nggak enak banget masalah. Jadi waktu itu yang namanya hati udah ngerasa kok aku menyembah Tuhan, kok Tuhannya kok gini gitu kan. Tapi kalau aku ragu, aku dalam keadaan berdosa, aku harus gimana kan nggak enak gitu kan. Jadi kayak orang apa ya, dia bener-bener orang yang kebingungan banget gitu. Iya. Lain lah kalau orang asmara gitu kan, bingung masalah apa gitu beda, kan, beda gitu ya. Ini benar-benar masalah ketuhanan. Dan aku sempet shock nggak itu Kak? Ya sempat sampai ini sih, dulu aku sempat sampai stres gitu, aku sempat sampai dermatitis atopik itu ya. Jadi kulit itu sampai kayak tutul-tutul jelek gitu ya kulitnya itu. Sampai kayak melepuh-melepuh gitu. Nah, ternyata itu gara-gara stres katanya. Oh iya. Soalnya alergi ini alergi itu kan nggak ada alergi apa-apa, nggak habis makan aneh-aneh juga. Ternyata gara-gara stres, saking stresnya memikir nyari kebenaran gitu. Iya. Ternyata aku udah capek dan tidur. Pagi-paginya itu kan bangun lagi kerja gitu kan, mau kerja gitu seperti biasa, mau aktivitas. Ternyata papaku itu, padahal aku nggak pernah cerita ke papaku kan, aku nyari ayat ini itu nggak pernah cerita. Nah, papa itu langsung tanpa basa-basi itu nunjukin aku ayat di Yohanes 13 ayat 13. Nah, jadi itu ayatnya yang akulah Tuhan gitu kan. Nah, memang katamu itu benar, akulah Tuhan kan gitu. Akulah guru dan juga Tuhan. Jadi di situ aku langsung lihat, loh, kok akulah guru dan juga Tuhan gitu. Tuhan Yesus kok bilang kayak gitu. Memang katamu itu tepat, memang akulah guru dan juga Tuhan kan gitu ayatnya tuh. Jadi di situ aku langsung, hatiku tuh kayak terenyuh, kayak duh, ya apa sih aku ini berdosa banget gitu kan. Kayak aku selama ini udah ngeraguin ketuhanannya Yesus gitu. Ternyata Yesus itu beneran Tuhan gitu kan, ada ayatnya gitu. Walaupun gak ada kata-kata sembahlah aku kan gitu. Nah, jadi di situ aku langsung buru-buru nih harus cepet ketemu sama temanku gitu kan. Nah, jadi di situ aku langsung janjian sama temanku juga. Aku tunjukin ayatnya, aku bawa Alkitabku itu. Aku bilang, Mas, ternyata ini ada loh ayatnya. Tapi itu Alkitab yang terjemahan atau yang original teks Kak? Yang terjemahan LAI lah. Oh iya. Lanjut. Terjemahan LAI. Nah, jadi itu aku tunjukin ke temanku itu, Mas, ini loh ada ayatnya. Yesus aku, kalau Yesus itu Tuhan. Ya walaupun gak ada kata-kata sembahlah aku gitu kan. Nah gitu, temenku tuh nggak yang kaget gitu, nggak tiba-tiba minta baptis gitu, nggak gitu. Temanku nyantai dan dia bilang, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Nah, jadi aku ya cuma bilang, loh, aku punyanya kan cuma ini, aku ngomong gitu kan. Aku punyanya cuma ini, bahasanya ya udah kayak gini tulisannya. Nah, terus karena dia ngomong, kamu yakin aslinya kayak gitu? Jadi aku langsung pulang dan aku bawa PR baru lagi kan. Aku cari tahu nih, ini benar nggak sih aslinya kayak gini? Ini benar nggak sih ada yang berubah-ubah apa enggak gitu. Nah, dan disitulah aku cari tahu tentang ayat itu. Nah, ternyata aku lihat, nah di Alkitab Sabda kan, webnya kan ada ya, itu teman-teman ada yang Sabda ada. Nah, di situ ternyata banyak versi Yesus itu disebut guru dan tuan, guru dan junjungan gitu. Jadi banyak versi, cuma yang beredar sekarang aja itu di punya aku dulu itu tulisannya Tuhan gitu. Bukan tuan lagi, tapi dulu sempet diterjemahkan tuan. Nah, di situ aja aku bingung, loh, kok ini beda-beda sih?
yang benar tuh yang mana ya? Yang benar Yesus itu Tuhan apa Tuhan ya? Nah jadi kan dengan perbedaan yang walaupun cuma satu huruf tapi maknanya kan beda jauh banget ya. Dari yang ciptaan menjadi pencipta gitu kan. Nah jadi aku juga mikir nih, ini aku harus cari tahu juga nih aslinya gimana. Terus aku ke Bible Hub lah, aku cari. Nah itu teman-teman yang lagi nonton ini ya mungkin bisa kalau ke YouTube, nah itu bisa lihat di Kisah Mu'alafku part 4 gimana caranya aku nyari tahu di original teksnya kayak gimana. Aku kotak-atik di situ, ternyata aku ketemu original teksnya itu Yesus itu yang dibilang Tuhan gitu, yang diterjemahkan Tuhan, ternyata tuh katanya kurios, bukan theos gitu. Nah kalau theos itu kan udah pasti Tuhan, tapi ternyata itu diterjemahin cuma kurios, mentok cuma kurios. Jadi Yesus itu mentok ya cuma Tuhan gitu loh. Jadi aku terjemahin ke bahasa Indonesia, ke bahasa Malaysia gitu kan, jadi enci. Terus ke Indonesia jadi bapak, ke Inggris jadi ke Inggris jadi mister gitu. Iya jadi enci beneran. Nah terus ke Inggris jadi mister gitu. Terus ya jadi aku ngeliat nggak ada bahasa apapun jadi Tuhan gitu, nggak ada. Nah kurios itu nggak ada diterjemahkan ke bahasa apapun jadi Tuhan tuh nggak ada. Jadi ya mungkin kalau orang-orang Kristen ya ketawain aku, oh ini mualaf karena Google Translate gitu ya. Ya mungkin gimana ya mereka bisa ketawa ya, aku juga heran gitu. Emang kemampuan mereka itu kepintarannya melebihi Google Translate atau gimana ya? Iya bisa. Perbendaharaan katanya ya seluruh bahasa di dunia, emang mereka bisa melampaui kepintarannya Google Translate apa gitu ya. Nah, karena kemampuanku nggak sepintar mendunia bahasanya Google Translate, makanya aku cari tahu di situ, ke bahasa apapun aku cari. Ya memang itu cuma Tuhan gitu. Nah jadi di situ aku mikir, ini nggak mungkin nih, logika aja kalau papaku teman-temannya manggil dia Tuan gitu ya, nggak mungkin kan tahun depan dipanggil jadi Tuhan gitu kan. Kan nggak mungkin kayak Bang Umar ini ya, aku panggil Tuan Umar terus tiba-tiba jadi Tuhan Umar, kan nggak masuk akal. Nah jadi ntar saya disalib nanti Kak. nah makanya kan ini gimana sih gitu kan, yang bener aja. Nanti kita punya tetangga nih dulunya dipanggil Tuan, punya teman sekolah dulunya dipanggil Tuan, kok tiba-tiba kita udah pada besar gini jadi tiba-tiba dipanggil Tuhan, kan konyol gitu. Nah itu menurutku tuh kayak tetanggaku pasti konyol lah sebelumnya dipanggil Tuan jadi Tuhan, kan konyol banget gitu. Tapi kalau mereka tetap bersikeras Yesus Tuhan berubah jadi Tuhan sih terserah mereka ya. Tapi kalau aku sendiri nggak mau kayak gitu. Nah kok dirubah-rubah gitu, kok direvisi gitu kan. Karena terjemahan sebelum-sebelumnya pun sebenarnya udah bisa dibilang udah bener, udah tepat gitu loh. Kenapa sih harus dirubah yang Tuhan jadi Tuhan? Nah kan jadinya ya udah, aku ngerasa ya udahlah terjawab semua. Ternyata memang fix dari hasil pencarianku, ternyata Yesus cuma utusan, Yesus cuma manusia gitu kan. Jadi dan saat itu aku tahu gitu loh, yang namanya Yesus diposisikan ke tempat yang sesuai gitu ya. Nah, tempat yang sesuai itu tempatnya ya di Islam. Sesuai dengan apa yang Yesus bilang. Yesus bilang Yesus cuma utusan. Ya, kenapa kok harus gini Kak? Kok harus di Islam? Alasannya kayak gimana coba? Iya, alasannya harus di Islam. Karena pertama ya, Islam nggak nyembah manusia, itu pertama. Itu pertama, Islam nggak nyembah manusia. Terus yang kedua, karena Yesus sendiri bilang di Yohanes ya, Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 sih. Nah, di situ kan Yesus pernah bilang kan, kalau masih banyak hal lagi yang harus Yesus katakan, tapi belum bisa orang-orang menanggungnya. Terus Yesus pun pernah bilang di situ tuh tapi kalau Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan mimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Terus kata-katanya pun bukan dari kata-katanya sendiri,
gitu kan. Dan dia pun juga akan membawa hal-hal yang akan datang itu memuliakan aku gitu. Nah, jadi di sini aku tahu nih agama yang memuliakan Yesus, yang Yesus nggak dihinakan. Ya cuma Islam. Karena Islam benar-benar memuliakan Yesus. Sebentar. Emangnya di Kristen ada yang sempat terhina atau kayak gimana, Kak? Oh iyalah, karena gimana? Iya. Ini sebenarnya sih aku sih berpikir barbarnya yang akademis biar aman. Iya, pakai logika dan berdasarkan data. Karena kalau kita pikir pakai akal sehat, di Bible sendiri ada ayat ya dari orang yang mengakunya rasul. Dia pernah bilang gitu loh. Dia pernah bilang kalau yang disalib itu adalah yang terkutuk. Ya. Nah, sedangkan Yesus sendiri di Bible, Yesus disalib. Nah, jadi jawabannya Yesus terkutuk atau tidak silakan jawab sendiri berdasarkan apa yang ditulis di Bible, gitu ya. Galatia 3:13 itu, Kak, ya. Nah, Galatia 3:13 bener banget. Di situ. Ya, lanjut, Kak. Nah, jadi itu itu yang aku ngerasa jadinya wah, kok gini gitu ya kan. Nah, terus yang memuliakan ya benar, yang memuliakan Yesus ya di Islam. Dan akan datang lagi yang lain gitu kan, yang akan memberitahukan semuanya, dan yang berkata-kata pun bukan dari dirinya sendiri gitu. Nah, ini semua benar-benar apa yang Nabi Muhammad bawa gitu. Bahwa yang Nabi Muhammad bawa itu Al-Quran, langsung datang dari Allah. Nah, jadi disitulah aku merasa ya memang nih yang benar Islam nih. Aku harus masuk Islam nih karena ini Yesus yang nyuruh nih udah nih. Karena dulu aku nyari taunya kan dari Bible gitu ya. Jadi aku merasa apa yang menjadi panutanku saat itu adalah sosok Yesus yang sangat aku cintai. Aku berusaha mengikut apa yang Yesus bilang. Yesusnya bilang sembah Tuhannya Yesus kan. Yesus punya Tuhan. Nah, ya udah ngapain berdoa ke Yesusnya, berdoa ke Tuhannya Yesus lah. Dimana Yesus tempat berdoa juga kan. Nah, jadi berdoanya ya ke Tuhannya Yesus, jangan berdoa ke Yesusnya lagi gitu. Terus Yesus pun bilang ada orang lagi yang memuliakan dia. Ya udah, dan katanya kata-katanya nggak dari dirinya sendiri. Ya udah, ya di situ benar. Karena aku sempat baca juga ya, aku lupa ayatnya di mana. Itu di Bible juga ada ayat. Dia ngaku itu rasul yang datang ya setelah Yesus gitu ya. Jadi dia ngakunya itu kan dia membawa ayat itu, berkata-kata itu berdasarkan kemauannya sendiri kan gitu kan. Dan bahkan berkata-kata sebagai orang yang bodoh kan ada tuh ayatnya kayak begitu tuh. Aku lupa sih ayatnya di mana gitu. Mungkin Mas Falan yang hafal kali itu ayatnya. Iya. Nah, jadi di situ aku merasa ya udah, memang benar-benar harus ke Islam gitu. Tapi ya, aku juga nggak langsung syahadat ya, masih panjang lagi. Masih proses lagi ya. Prosesnya cuma dipendam di hati itu, pengen syahadat tapi belum ada keinginan. Berapa lama itu, Kak? Sampai dia dari dipendam di hati sampai waktu prosesi syahadat itu berapa lama itu? Ya lumayan lama sih. Tapi waktu itu aku udah sempet ini juga ngerubah pakaianku gitu kan, walaupun belum berhijab gitu kan. Dulu biasanya pakai baju yang kebuka-kebuka gitu kan. Di situ aku mulai pakai baju yang lengannya panjang, terus yang lehernya sampai ke atas gitu ya, misalnya ketutup gitu ya, terus yang sampai ke mata kaki gitu. Padahal belum berhijab. Karena sempet juga sih ngelihat di Korintus ya, katanya kan perempuan itu harus berpakaian seperti itu di Timotius, katanya wanita itu harus berpakaian seperti wanita layaknya beribadah. Ternyata ada juga wanita yang beribadah itu ternyata kalau dilihat dia harus menudungi kepalanya, kalau enggak dia harus dicukur kan gitu. Nah, jadi itu perpaduan antara Timotius dan Korintus gitu ya ayat itu ya. Nah, jadi di situ aku merasa kalaupun aku belum masuk Islam, tapi paling nggak aku ikutin dulu lah apa yang bisa aku lakuin gitu. Nah, di situ teman-temanku pun curiga gitu. Kok
kok aneh gitu kan, udah mulai aneh gitu. Ada perubahan ya, ada perubahan kan gitu. Kok ada perubahan gitu, kok mulai aneh. Terus aku udah mulai ngomong dikit-dikit sama temanku yang Islam gitu kan, teman-teman dekatku yang Islam. Aku bilang, sebenarnya Yesus itu cuma itu ya, cuma utusan ya, ternyata ya dia cuma manusia ya. Terus temanku ada yang sampai kaget, ya kan emang gitu, kamu baru tahu sih gitu. Kamu mau syahadat aja katanya. Enggak kok gitu ya, karena masih belum ada keberanian gitu kan. Jadi masih aku simpan di hati gitu kan, gimana bisa bersyahadat. Nah terus sampai berhari-hari gitu ya, berminggu-minggu lah. Terus aku pun juga nggak enak gitu ya, aku tuh di hati tuh pengen banget bersyahadat, tapi aku bingung caranya gimana, aku harus gimana gitu. Dan aku masih tinggal sama orang tua. Orang tua aku akan gimana kalau tahu aku masuk Islam kan gitu. Dan kalau masuk Islam kan harus berhijab karena kan aku perempuan kan. Iya, benar itu. Aku mikir, kalau aku bersyahadat, aku langsung masuk Islam, terus aku nggak pakai kerudung, aku langsung dosa dong. Kan pikiranku gitu. Jadi aku nunda-nunda dulu gitu, nggak mau masuk Islam dulu. Nah terus sampai pulang kantor itu ya, satu hari pulang kantor, yang barengan sama aku di mobil tuh bilang gini, kita pulang bareng ya, dia bilang, kamu kenapa sih kok belum mau bersyahadat, kan udah tahu, kamu udah tahu yang bener itu Islam, ngapain kamu masih terus di Kristen, kamu Kristen juga udah nggak jelas, udah nggak yakin gitu. Kan udah nggak yakin, malah dibully ya, dibully ya. Udah nggak jelas kan, udah nggak yakin kan. Iya udah nggak yakin. Kamu yakinnya yang bener mana? Islam, aku bilang gitu. Terus kenapa kamu nggak mau masuk Islam sekarang? Aku takut. Udah nggak usah takut, katanya gitu. Ya gimana aku bisa masuk Islam sekarang? Karena kalau aku mau masuk Islam sekarang, kalau aku bersyahadat, ya aku bilang lah apa yang aku takutkan gitu kan. Karena kalau aku masuk Islam sekarang, aku bersyahadat, aku kan perempuan. Kalau aku nggak kerudungan, aku langsung dosa besar dong. Karena kerudungan itu kan perintah langsung dari Allah kan gitu. Jadi kalau nggak ngelakuin hal yang diwajibkan, aku udah ya gimana ya, masuk suatu agama langsung dosa besar kan, takut gitu. Iya benar. Nah terus jadinya temanku bilang gini ya, kamu tuh jangan pernah menunda kebaikan. Apalagi kita nggak tahu besok akan kayak gimana. Ini kita perjalanan aja ke depan nih 5 menit, berapa jarak aja ke depan kita nggak tahu, entah kita di depan langsung kecelakaan atau gimana, kita nggak tahu. Kamu tidur tiba-tiba ada apa, bencana atau apa, kamu mati, kita nggak ada yang tahu. Terus kalau kamu mati dalam keadaan bukan Islam, kamu tahu kan tempatnya di mana? Tahu kan? Ya aku mikir, ya tahu. Mau kayak ya nggak mau, makanya kamu bisa nentuin akhiratmu itu sekarang. Kamu mau di mana? Terus kalau berhijab gimana? Aku bilang gitu kan. Aku kan belum bisa berhijab. Terus dia dibilang, kamu yang penting kalau bersyahadat, yang penting tentuin dulu akhiratmu gimana. Kamu seenggaknya nggak kekal di neraka, katanya gitu. Nah kalau soal hijab, kamu pakai aja dulu sebisamu, semampu kamu, kamu maksimalin aja dulu. Nah semasa kamu belum bisa make, ada waktu-waktu kamu belum bisa pakai itu karena keterbatasan lingkungan, orang tua, minta maaf aja sama Allah, katanya gitu. Terus ya udah, aku langsung ya udah deh gitu. Ya udah, jadi langsung di mobil itu pertama kali syahadat tuh aku syahadat di mobil pulang kantor. Jadi langsung temanku tuntun gitu ya, udah langsung syahadat di mobil. Terus udah selesai syahadat, langsung aku dimenggoin ke butik-butik Islam gitu loh ya, salah satu toko-toko baju muslim. Terus ya udah beli cuma beberapa kerudung, beberapa baju muslim gitu kan. Ya nggak banyak lah, tapi lumayan lah ya buat koleksi beberapa hari gitu kan, buat gonta-ganti kan, yang penting ketutup gitu ya, ketutup aja dulu. Nah jadi ya udah beli, aku mikir aja nih ini cara makainya gimana, aku harus maksimalin. Nah jadi setelah itu hari esoknya langsung aku kantor itu, kerudung-kerudung yang udah aku beli itu ya. Jadi kalau aku mau pakai, aku ke kantor itu kerudungnya itu nggak pakai dari rumah, tapi aku umpetin di dalam tasku. Oh sempet diumpetin dulu ya, biar nggak ketahuan.
Jadi tapi berangkat dari rumah itu aku udah pakai baju yang ketutup, udah pakai baju sopan gitu kan. Iya. Baju sopan gitu. Nah terus udah agak jauh dari rumah, entah aku mampir ke temenku atau mampir ke mana lah gitu ya. Baru aku kerudungan, terus lanjut lagi perjalanan ke kantor. Gitu. Nah pulangnya pun juga sama. Nah tapi sebelum pulang kan nyampe kantor itu ya pakai kerudung ya, itu teman-teman juga kaget gitu kan, shock gitu loh. Iya. Kok udah berkerudung, ini serius berarti dia masuk Islam gitu kan? Serius masuk Islam kan, kaget semua. Iya ya udah tahu masuk Islam. Terus pulang pun juga sama, aku ngelakuin hal yang sama, kerudung aku pakai dari kantor tuh masih pakai ya di jalan, pakai terus tiba-tiba udah deket rumah merasa nggak aman ya. Itu aku lepas kerudungku. Nah tapi aku lepas tuh dengan rasa yang ketakutan banget. Bukan takut ketahuan orang tua ini gimana ya enggak, tapi lebih takut ya Allah ampuni aku buka auratku, ampuni aku gitu. Jadi bener-bener diliatin orang tuh langsung ngerasa kayak aduh dosa nih. Malu sendiri gitu ya? Malu sendiri, jadi malu sendiri. Ya Allah ampuni aku gitu. Jadi bener-bener semasa nggak berhijab walaupun cuma berapa meter gitu ya dari jalan ke rumah, itu udah bener-bener merasa berdosa banget gitu. Jadi semoga Allah ampuni ya, bener-bener semoga Allah ampuni ya, karena itu udah masuk Islam kan, aku nggak berhijab karena keadaan yang masih menutup-nutupi keislamanku di keluarga kan gitu. Jadi seperti itu tiap hari berbulan-bulan kayak gitu dan nggak enak banget. Nah terus sampai hari apa gitu ya, pokoknya hari Minggu berbulan-bulan dan gitu. Terus sampai hari Minggu itu aku menghindar, nggak mau ke gereja. Udah nggak ke gereja lagi, nggak ditanyain itu Kak? Pasti dong ditanyain. Iya ditanyain lah. Kalau awal-awal aku masih ke gereja, tapi dalam artian ya sebenarnya dosa sih, nggak boleh dicontoh ya teman-teman ya. Kalau udah masuk Islam kita nggak boleh ke tempat ibadah orang kafir ya. Nah tapi pada saat itu aku bener-bener dulu masih punya keberanian untuk jujur gitu ya. Maksudnya harus tutup-tutupin, jangan sampai orang tua tahu, karena aku takut kalau orang tua aku tahu, takutnya mereka sedih gitu kan. Aku sayang banget sama orang tua aku kan, takut mereka sedih gitu. Jadi dulu tuh aku berbulan-bulan tetap ke gereja gitu, tapi aku orang-orang berdoa aku nggak ikut berdoa. Aku cuma pura-pura komat kamit gitu loh, tapi nggak mau ikut menuhankan Yesus lagi gitu. Dan di situ pun aku tetap minta ampun juga sama Allah. Minta ampun, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Di sini niatku cuma aku belum siap kasih tahu aku udah Islam kayak gitu ya. Nah tapi jangan dikira aku bisa enak tenang gitu ya. Karena di situ pun aku mikir, aku pengen orang tuaku tuh bisa tanya ke aku agamaku apa. Karena kalau ditanya aku nggak mungkin bohong, aku pasti akan bilang jujur ke mereka gitu. Sampai aku pun bingung gitu cari caranya gimana ya supaya orang tuaku tahu masuk Islam. Nah jadi yang aku bilang tadi sampai berbulan-bulan, dan hari Minggu itu aku menghindar, sama sekali aku nggak ke gereja. Kan di gereja aku tuh dulu ibadahnya 4 kali apa 3 kali terus aku lupa. Jadi udah karena jemaatnya rame kan, jadi pagi ada, siang ada, sama malam ada gitu. Sore sempat ada juga sih dulu. Nah aku nggak ke gereja, terus sampai malam gitu aku jalan-jalan sama teman-teman aku. Nah jalan-jalan terus pulang malam, kira-kira pulang malamnya itu udah nggak ada ibadah buat hari Minggu lagi nih, nggak ada kebaktian lagi. Sampai rumah, pas dulu kakakku itu datang di rumah ya, kan kakakku udah dulu kan udah pada berkeluarga semua, tapi pas liburan mereka datang. Terus kakakku itu dia bilang, kamu kenapa kok pulangnya baru sekarang, kamu nggak ke gereja ya? Lalu bilang dengan santainya, iya emang aku nggak ke gereja. Kenapa kamu nggak ke gereja, katanya gitu. Ya emang udah nggak mau ke gereja. Berarti sempet ribut kalau kayak gitu ya, ribut kecil ya? Iya ribut. Jadi dia pertamanya nanyanya ya sewot ya, awalnya udah sewot, sebel ngeliat. Ya mereka sebel banget lah ngeliat adiknya ini kok cewek pulang malam bandel gitu ya, bandel. Udah pulang malam nggak ke gereja, bandel kan?
gitu. Terus jadinya aku bilang lah, iya memang udah nggak mau ke gereja. Terus kakakku bilang, wah maksudmu apa kamu udah nggak mau ke gereja? Kamu udah nggak Kristen lagi? Iya, emang aku udah nggak Kristen lagi. Aku bilang kayak gitu. Terus kakakku lagi nih, terus kamu udah apa sekarang? Kamu udah Islam? Hah? Dia bilang gitu. Karena dia juga ya pasti pikiran dia pertama kalau aku udah ninggalin Kristen ya pasti udah jelas ke Islam lah kan gitu kan. Karena teman-temanku juga mayoritas Muslim semua. Banyak yang Islam. Banyak Islam. Kristen juga ada sih, Katolik juga ada gitu. Tapi karena keseharianku gitu kan, teman-teman dekat aku tuh Islam semua, sahabat-sahabat aku tuh Islam. Terus dibilang, kamu udah ke Islam ya? Aku jawab lah, iya memang aku udah Islam. Aku bilang gitu. Nyantai banget aku jawabnya gitu, Mas. Kayak nggak punya dosa gitu ya. Iya, dan dalam hati tuh alhamdulillah aku bisa jujur, ya Allah alhamdulillah. Iya. Karena momen itulah yang aku tunggu-tunggu kan, pengen banget bisa jujur sama ke keluarga kan gitu. Nah, terus kakakku langsung apa ya, bisa dibilang kayak kejang-kejang gitu lah. Ini gara-gara lihat komen ada yang bilang Oten auto kejang-kejang. Biasalah di bawah itu kan. Iya. Komen-komen di bawah udah langsung panas banget ya, panas banget. Ya pastilah dia panas ya, punya adik kan, apalagi tuh kakakku yang selisihnya cuma 2 tahun sama aku. Jadi kecil kan apa-apa kita sering bareng ya kan gitu. Nah, jadi dia shock banget, kaget dan panasan ya. Dia langsung teriak-teriak. Dia kan nanya aku tuh, dia ke kamarku. Terus dia teriak-teriak dari kamarku tuh di atas ya, lantai 2. Terus dia teriak-teriak, mama gitu ya. Mamaku ya heboh gitu kan, tanya ada apa gitu kan. Terus kakakku heboh sendiri tuh, dia bilang, mama lihat nih ma, lihat deh anak mama nih, dia sekarang udah nggak mau ke gereja lagi ma, dia sekarang udah bukan Kristen ma, dia sekarang udah Islam, dia ngomong gitu. Terus aku diem aja gitu kan, kakakku ngelaporin, aku cuma dalam hati alhamdulillah akhirnya orang tua aku tahu gitu. Terus mamaku ya cuma bilang, kamu beneran kayak gitu, kamu serius kayak gitu, mamaku nanya gitu kan. Iya ma, beneran. Ya mungkin namanya feeling orang tua kali ya. Jadi mamaku juga memang udah ada persiapan, mungkin karena dia ngeliat tingkahku kan akhir-akhir ini kan aneh gitu ya. Ada yang aneh gitu ya. Karena ke gereja juga aku cuma ya biasa aja. Biasanya tuh aku tuh kan hanyut banget dalam ibadah gereja gitu. Biasanya sampai nangis-nangis aku di gereja itu, cengeng gitu. Bahasa roh juga? Enggak pakai bahasa roh. Oh, enggak pakai bahasa roh ya. Gerejaku dulu yang enggak percaya bahasa roh. Oh iya. Terus jadinya biasanya kalau perjamuan kudus sih aku nangis-nangis gitu. Nah, terus jadinya dulu tuh mama sampai bilang gini, kamu udah yakin serius kamu masuk Islam gitu kan. Terus aku bilang, iya ma, emang udah yakin. Itu udah pilihanmu kayak gitu. Iya, udah yakin kayak gitu. Mulai kapan? Tanya. Ya udah lama mah. Oh pantesan, mama bilang gitu kan. Akhir-akhir ini memang mama ngelihat beberapa lama nih kamu berminggu-minggu, kamu aneh, udah nggak kayak biasanya, katanya gitu. Ternyata kamu kayak gini sekarang. Ya udahlah terserah, kata mama gitu. Itu pilihanmu, terserah. Ya tapi terserahnya ya tetap, yang namanya seorang ibu ya pasti sedih ya, kecewa iya gitu kan. Bercampur marah juga iya. Tapi cewek lagi kan, mungkin dalam mindsetnya orang tuanya Kak Natalie ini udah cewek, aduh kan gitu. Kalau cowok sih nggak seberat, tapi dia cewek gitu loh. Ya gitu. Itu sempat polemik nggak sampai lama kayak gitu, atau dinasihatin udah kamu pikir pasti kan gitu yang namanya orang tua Kak? Jadi orang tua saat itu kan waktu yang dipanggil ke kamarku itu kan kakakku cuma manggil mamaku gitu kan. Terus jadinya abis mamaku bilang terserah, terus mamaku sama kakakku keluar dari kamarku, mereka turun gitu kan ke lantai bawah itu, ngobrol sama papaku entah apa yang mereka obrolin. Terus akhirnya aku dipanggil gitu. Aku dengar teriakan panggilan ya. Jadi aku dipanggil, terus mereka di satu kamar kan, soalnya rumahnya papa itu kan biasalah ada kamar-kamar, kalau anak-anaknya datang kan pada ngumpul
pasti disiapin kamar gitu ya. Nah jadi di satu kamar itu papaku, mamaku sama satu kakakku itu yang aku bilang selisih 2 tahun itu. Semua udah pada nangis-nangis di situ. Terus ya udah aku datang duduk gitu kan di lantai, duduk semua di lantai. Terus papa nanya, Lia, apa bener kamu sekarang udah Islam? Iya pak, bener, aku sekarang udah Islam, aku bilang gitu. Kamu kenapa kok bisa masuk Islam? Apa yang buat kamu masuk Islam? Terus aku bilang, ya karena aku ngikut Yesus pak, makanya aku masuk Islam. Itu papaku langsung ya pengen marah, bukan pengen marah lagi ya marah, tapi papaku ngeredam mau gimana lagi ya. Iya, tapi papaku tuh ngeredam emosinya, alhamdulillah. Bukan kayak mungkin ada mualaf yang sampai di bukan kayak yang lain lah, nggak kayak gitulah. Dan alhamdulillah keluargaku tuh orang yang santun gitu loh. Papaku orang yang santun, mengerti istilahnya ya, orang yang lembut gitu ya. Jadi papa cuma bilang kenapa kan gitu ya, ya memang aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam kan gitu. Terus papa kan nanya, ajaran macam apa itu? Papaku bilang gitu. Ya ajarannya Yesus pak, aku bilang gitu. Ampun Tuhan, papaku bilang gitu, ajaran macam apa lagi tuh, kata papanya gitu. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, kan Yesus bilang sembahlah Allah, kan Yesus bilang Yesus cuma utusan, sembahlah Allah. Jadi ya udah pak, aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam, aku bilang gitu. Terus papa cuma sedih gitu ya, dia sampai nunduk dan dia kecewa sampai, pasti ya kecewa apalagi anak cewek kan gitu. Anak cewek, dan di situ pun aku ngelihat kakakku, mamaku apalagi itu, dan nangis nangisnya lah pokoknya. Udah pasti. Tapi alhamdulillah aku tuh Allah kasih aku tuh kemampuan untuk bicara jujur tuh, sampai aku merasa aku tuh kok bisa setegar itu ya jujur ke mereka. Karena sebelumnya kan aku takut banget bikin hati mereka sakit, aku takut banget jujur jangan sampai mereka sedih gitu kan. Nah ternyata alhamdulillah Allah kasih aku keberanian bisa setegar itu, sekuat itu aku jujur ke keluargaku. Aku sama sekali nggak nangis. Sampai kakakku itu sebel gitu ya melihat dia nangis, mama nangis, papa nangis gitu. Terus kakakku bilang, kamu kok nggak nangis sih? Dia ngomong gitu. Kamu lihat deh. Nanyanya sambil jutek gitu kak ya? Sambil jutek. Kamu lihat deh, kita semua nih nangisin kamu. Kamu kok bisa sih diam aja gitu? Terus aku coba jawabnya kayak kalau orang Jawa bilang mokong gitu ya, kayak ngeselin ya kan? Ngeselin. Jadi aku bilang, ya terus aku harus gimana? Aku harus nangis juga gitu, aku harus nangis, aku bilang gitu. Terus kakakku ya bilang, ih kamu tuh sebenarnya apa sih yang bikin kamu masuk Islam? Kakakku tanya gitu. Apa yang bikin kamu masuk Islam? Ya ayat-ayat Alkitab, aku bilang gitu. Terus dia kan ingat, karena aku dulu waktu ketemu pendeta, dia tahu aku janjian sama pendeta tuh, dia tahu kan. Terus dia bilang, oh iya, yang dulu kamu ketemu sama pendeta itu gitu ya, aku nggak bisa sebutin namanya ya di sini. Itu gimana? Apa katanya? Apa yang kamu tanyain? Dia bilang apa? Ya itu, aku udah nulis semuanya, aku bawa ke pendeta, aku tanya. Terus dia bilang apa katanya? Terus dia bilang, kamu kalau mau cari kitab suci yang benar, 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya umat muslim, kitab suci Al-Quran. Katanya itu datang langsung dari Tuhan, aku bilang gitu. Dia nggak percaya, dia bilang, hah, nggak mungkin lah, nggak mungkin dia kayak gitu, katanya gitu. Ya memang dia kayak gitu kok, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, mana yang kamu tanyain ke dia, apa aja yang bikin kamu masuk Islam, dia gitu ya kan. Jadi debat sama saudara ya, tapi nggak sampai perdebatan dalil keras ya, enggak. Tapi nggak sampai ke dalil juga, karena dia minta mana gitu kan. Mana, apa yang bikin kamu masuk Islam, coba liatin, katanya gitu. Terus aku bilang,
iya nanti aku tulisin ya, nanti aku tulis yang rapi, aku bilang gitu. Karena kan aku cuma tulis coret-coretan kan, kayak tulisan orang belajar kan cuma coret-coret jelek gitu ya. Terus aku bilang ya nanti aku kasih. Nah terus ya udahlah, mereka nangis-nangis terus semua, karena aku bilang udah kan gak ada yang dibicarain kan, aku bilang gitu. Terus ya udah aku berlenggang kaki masuk lagi ke kamar dengan santai gitu kan. Terus kayak nggak punya dosa gitu ya, padahal dia yang jutek kan gitu. Terus akhirnya aku tulislah apa yang kakakku mintain kan, alasan-alasanku masuk Islam. Dari buku coret-coretanku itu aku tulis ke buku yang lain, rapihin. Aku tulis secara runtun. Jadi mulai dari ketuhanannya Yesus, dia itu gimana, terus mulai ajaran nabi-nabi terdahulu sampai perjanjian baru pun gitu kan, kalau Tuhan itu esa gitu kan, dan Yesus pun itu punya Tuhan. Terus kontradiksi pun udah kutulis semuanya di situ gitu. Udah rapi semua alasanku di situ. Nah, udah tulisannya rapi nih, jadi di buku. Terus aku kasih ke kakakku kan, hari selanjutnya lah ya, nggak di hari yang sama. Terus aku kasih, aku bilang, ini loh mah alasan aku masuk Islam, ini loh mbak alasan aku masuk Islam. Ngomong gitu. Gak tambah jutek kamu kasih kayak gitu? Ya jutek tapi tetap diterima gitu ya, diambil gitu. Oh ya. Diambil, katanya gitu. Taruh aja katanya gitu. Terus ya udah, aku taruh, gitu ya udah aku taruh di tempat gitu kan. Terus ternyata buku yang aku kasih, yang udah aku tulis bagus-bagus itu, ternyata nggak dilihat, nggak dibaca, nggak disentuh sama sekali sama mereka. Jadi sampai aku udah bertahun-tahun gini ya, udah aku sekarang udah nikah gini pun juga, aku kalau ke rumah orang tua gitu kan, sama barang-barangku dulu, ya masih di situ aja, masih utuh, nggak dibaca sama sekali, nggak disentuh. Gitu. Makanya lah, karena nggak disentuhnya itu buku, aku beberapa tahun setelah mualaf beraniin diri bikin konten YouTube. Nah, bikin konten YouTube, bikin video. Dulu tujuan awal sih cuma pengen orang tua itu tahu alasanku masuk itu apa. Karena aku pengen banget ngasih tahu mereka, supaya mereka tahu lebih detail ya. Nah, supaya mereka tahu alasanku apa, pengen banget. Jadi sampai aku bikin video di YouTube, aku kirim gitu ya. Jadi aku share ke mereka, aku kirim linknya. Tapi saya potong dulu Kak Iriani, saya potong. Dari semua kisah itu berarti nggak ada ya yang namanya kayak mimpi di jama-jama gitu, nggak ada ya? Nggak ada mas, nggak ada mimpi-mimpi. Berarti murni belajar ya? Ini ada komen Otan mulai ngereok. Yang paling banyak ditanya nih, kalau ada seorang muslimah itu yang paling banyak sering ditanyain itu pasti terkait masalah poligami. Nah ini Kak Natalia Iriani ketika menyikapi perspektif mereka terkait dengan poligami kayak gimana Kak? Tentang poligami ya, itu dulu juga mama pernah tanyain sih. Itu dulu mama pernah tanyain juga ke aku. Bilang, kamu kalau masuk Islam awas loh kalau dipoligami. Emang siap kamu kalau nanti dipoligami? Tapi dulu dengan jawabanku yang siap nggak siap ya, zaman dulu tuh siap nggak siap, walaupun dalam hati dulu itu masih entahlah seperti apa yang akan terjadi. Aku jawabnya dulu ke mama, ya kalau memang aku dipoligami ya nggak apa-apa mah, kan Islam memang dibolehin poligami. Terus masalahnya apa? Kan nggak ada masalah berarti. Aku bilang gitu. Malah jutek lagi mamanya ya. Bandel banget ini anak kan gitu. Iya, pasti kan. Bandel banget kamu ya gitu. Tapi dalam hati mungkin, tapi sih mama bilang ya udah, kalau kamu memang udah semantap itu ya silakan lah, terserah kamu, asal jangan nyesel aja nanti kalau kamu dipoligami, kata mama gitu. Gitu. Tapi sampai sekarang kan nggak pernah dipoligami kan Kak? Iya, sampai sekarang sih nggak pernah dipoligami, kan? Nggak dipoligami, walaupun aku sering juga sering izinin suami ya untuk sering izinin suamiku untuk nggak apa-apa ya kalau mau poligami, ya aku bilang gitu. Sampai temanku yang cantik-cantik itu loh mas,
aku tawarin gitu ya. Yang masih single lah ya, bukan yang punya suami. Iya. Aku tawarin gitu kan, aku bilang sama ini mah Pak gitu, nggak mau gitu. Padahal udah tahu temanku kayak gimana, sampai ketemu juga kan. Tapi dia nggak mau poligami suamiku ini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditakutkan sih, karena ya kalau dulu sih awal-awal aku pernah sih Mas, jujur ya, awal-awal aku apalagi rumah tangga sempet takut gitu ya, takut di poligami sempet banget. Sampai dulu tuh aku sering berdoa tuh, bisa dibilang doanya kayak maksa banget gitu ya, karena aku sampai dulu berdoa gini kan, poligami itu kan syaratnya laki-laki harus bisa adil ya. Jadi aku berdoanya, Tuhan tolong dong suamiku ini jangan bisa berlaku adil biar dia nggak bisa poligami gitu. Oh, doanya gitu ya. dulu kayak gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dirubah doanya. Dirubah, dan alhamdulillah Allah ngerubah apa yang aku rasain tuh di hati, ngerasa ya udahlah tenang aja, toh semuanya itu cuma titipan gitu loh. Jadi suami itu titipan, anak itu titipan, apapun yang kita miliki di sini sebenarnya itu cuma kita dititipin gitu loh. Cuma ya udah, kalau Allah memang tetapkan suamiku harus berpoligami, aku harus dipoligami, ya berarti kalau apa yang ditetapkan Allah, insya Allah pasti Allah akan mampuin aku gitu. Jadi udah pasti ridho ya. Jadi udah nggak ada rasa takut lagi gitu, udah nggak khawatir. Justru sekarang aku malah sering nyodorin gitu suamiku untuk poligami gitu. Malah sampai sempat ngajakin suamiku ke pengadilan agama loh. Oh, yang sempat viral itu ya. Tapi sempat viral itu sih dulu sebenarnya bukan masalah tentang poligami. Dulu ada urusan aja, mertuaku ke sana gitu kan. Nah, terus waktu di situ ngelihat kan ada surat-surat tentang poligami itu ya. Persyaratan poligami katanya kan harus ada surat dari istri pertama gitu kan. Nah, terus di situ aku bilang sama suamiku, aku bilang, yang gimana kalau aku bikin surat siap poligami? Jadi kalau misalnya saya mau poligami langsung aja, nggak usah minta izin lagi sama aku, kan udah ada suratnya, aku bilang gitu. Iya. Jadi nanti kalau tiba-tiba ketemu cewek ya ngomong gitu, terus suka tuh, pengen dia jadi istri, ya udah langsung dinikahin, nggak boleh macam-macam, nggak boleh selingkuh, nggak boleh aneh-aneh, langsung dinikahin. Aku setujuin ngomong gitu. Terus sampai suamiku bilang, bisa nggak usah ngomongin poligami lagi, nggak usah nyuruh aku poligami, aku nggak mau, katanya gitu. Nggak mau, udah kamu aja, udah aku nggak mau lagi, nggak mau yang lain, katanya gitu. Katanya gitu. Terus ya udah, walaupun sampai sekarang juga tetap aku sering nawarin sih, tetap ya, tetap setia sekarang. Ya iya, sampai sekarang sih. Nggak tahu kalau besok apa ntar malam tiba-tiba mau. Nggak tahu juga. Sampai sekarang sih masih hanya aku gitu, belum ada yang lain. Nggak tahu nanti kok tiba-tiba ada. Terus pernah nggak terbesit dalam pikiran Kak Natalia, kan dulu waktu jadi Kristen, terkait masalah ada nggak dosa asal kayak dosa waris itu diajarkan? Pernah nggak berpikir tentang itu? Kok bisa ya dosanya ini si A, si B, si C kok ditanggung sama satu orang? Pernah nggak terbesit pikiran kayak begitu? Bukankah Yesus Kristus itu kan salah satu figur yang baik, yang dia mau rela menebus dosa manusia? Pernah nggak terpikir kayak begitu? Pernah terpikir kayak gitu juga. Pernah terpikir, tapi karena terpikirnya gitu, aku pun ngerasa kayak apa ya? Kayak orang yang nggak adil ya, gitu ya. Kadang merasa aku tuh kok dalam keadaan yang kayak gini ya, manusia itu kan hina, punya dosa gitu ya. Tapi kok ada sih sosok Yesus gitu ya, sampai bela-belain mati gitu. Tapi anehnya juga dulu tuh kok ya percaya gitu ya, doktrin Tuhan itu mati untuk nebus gitu ya. Tapi dulu itu tanpa merinci lagi lebih detail, kalau ternyata Yesus itu sebenarnya ketakutan gitu loh. Di salib itu kan dulu Yesus ketakutan. Yesus sampai mengusulkan murid-muridnya yang punya baju dijual untuk beli pedang. Kan intinya kan dia pengen melindungi dirinya, terus berdoa sampai keringat bercucuran gitu kan, berdoa berkali-kali kan dia
pengen menghindari penyalipan gitu. Walaupun pada akhirnya dia bilang sih terserah kehendak Allah, terserah kehendak Bapa gitu. Ya dulu Kak, tuh dari follower nanya channel YouTube-nya Kak Natalia apa? Mungkin bisa dikasih tahu. Jangan lupa ya follow TikTok-nya Kak Natalia Iriani ya. iya, channel YouTube-nya Natalia Iriani. Teman-teman nanti langsung subscribe aja ya, ditonton juga channel-channel video-video di channelku. Gitu. Ini ada yang komen nih. Berarti kamu nggak Gimana? paham agama sebelumnya. Ya, kalau kalian paham, insya Allah kalian tidak akan tersesat. Itu aja sih. Gitu. Ketika Kak Natalia keluar dari Kristen sempat termuat di media berita apa aja Kak? Banyak. Banyak sih. Aku juga nggak nyangka sih itu, makanya yang aku bilang tadi itu ya, aku awalnya sebenarnya bikin video di YouTube tuh sebenarnya cuma pengen orang tuaku tahu, keluargaku tahu, cuma itu kan. Tapi alhamdulillah malah kesebar kemana-mana. Iya ya. Nah Allah itu malah ngasih kemudahan itu kemana-mana dan segala sesuatu indah pada waktunya kan kayak gitu Kak. iya, tapi aku juga ya itulah, semua kan hidayah itu milik Allah ya Mas ya. Aku kan pasti berharap orang tua aku dapat hidayah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata videoku yang aku nggak nyangka-nyangka itu ternyata Allah pun juga menjadikan itu sebagai jalan orang-orang itu dapat hidayah. Itu ada yang setelah nonton channel YouTubeku gitu. Tapi bukan channel YouTubeku yang ngasih hidayah loh ya, bukan. Hidayah datangnya dari Allah, bukan dari channel YouTubeku, bukan dari kontenku gitu, nggak sama sekali. Cuma alhamdulillah bahkan orang-orang tuh juga ada yang bersyahadat gitu, dituntun langsung bersyahadat. Alhamdulillah ada gitu. Nah mudah-mudahan sih orang tuaku bisa gitu, tapi ya semua terserah, hidayah hanya milik Allah gitu. Dan media-media pun juga yang tadi kan Mas Valen tanya ya, nah itu aku sampai nggak nyangka itu video di YouTube sampai viral banget gitu kan, dulu sampai viral banget. Dan di Google ternyata aku iseng-iseng gitu klik namaku, loh kok ternyata banyak gitu. Soalnya banyak banget ya. ternyata teman-teman juga temannya suamiku, terus teman-temanku gitu ada yang nge-WA, jadi ngirim link gitu, link ternyata udah diupload di media apa ya, ada yang aplikasi Babeh itu ya dulu ya, itu juga ada. Terus banyak lah aplikasi-aplikasi lain, terus Republika apa ya, aku juga lupa, nanti teman-teman bisa lihat sih kalau lihat di bisa soalnya klik banyak, di Google ya. banyak Mu'alaf Natalia Iriani muncul semua. Makanya aku juga ya itu semua ya karena Allah lah, semuanya karena Allah, benar-benar karena Allah. Dan aku bersyukurnya mungkin dengan aku menyampaikan walaupun hanya sedikit yang aku sampaikan gitu ya, mudah-mudahan dari sedikit yang aku sampaikan itu bisa tersebar kemana-mana dan orang-orang bisa Allah bukakan pikirannya, bisa Allah bukakan hatinya untuk bisa menerima hidayah gitu. Ya mungkin ada lagi Kak Natalia Iriani. Iya. Sudah 1 jam setengah. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai motivasi? Tapi sebelum nyampein motivasi, aku ngingetin lagi teman-teman, jangan lupa follow TikTokku ya, karena TikTokku aku baru bikin kemarin ya, dan ini yaitu baru pertama kalinya live ceritain panjang lebar gini, benar-benar dikasih waktu. Makasih banget buat Mas Valen, alhamdulillah, makasih. Teman-teman jangan lupa follow TikTokku, juga subscribe channel YouTubeku ya, Natalia Iriani. Kalau channelnya udah terkenal ya, tinggal TikToknya yang belum. Makanya buat teman-teman yang pengen tahu kisah dari Kak Natalia Iriani, bisa follow TikTok Kak Natalia ya. Tinggal diklik gambar fotonya, langsung diikuti. Kalau udah nyampe 1000, mungkin Kak Natalia Iriani akan kasih motivasi di TikTok ya, biar kita diperkuat akidahnya ya, dari pemurtatan kayak gitu. Iya, yang pasti kalau buat teman-teman ya, kita itu sebenarnya orang Islam sih, kita nggak pernah memaksa orang untuk masuk agama kita, enggak gitu ya. Dan kita pun juga di Islam udah jelas kita dilarang ngajarin agama kita kepada orang yang sudah punya agama. Kita dilarang gitu. Jadi kita
ngajarin gitu ya. Tapi kalau kita gitu ya membacakan apa yang di agama mereka, ya boleh kan, di agamanya mereka kita cuma bacain. Iya kan, kita kan cuma bacain, kita nggak mengislam-islamkan mereka kan gitu. Islam-islamkan kan mungkin kita ngajak dia sholat lah atau apa, kan kita nggak boleh kayak gitu kan. Karena di Islam aja untuk sholat itu harus Islam dulu, jadi kita nggak mungkin ngajakin non muslim untuk maksa jadi Islam, maksa mereka untuk ikut sholat, itu nggak mungkin. Tapi kalau mungkin di agama lain bisa-bisa aja ngajak ke tempat ibadahnya, ikut ibadahnya gitu ya. Tapi di Islam benar-benar dilarang. Jadi benar-benar agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu gitu. Nah mungkin teman-teman di sini apapun keyakinan kalian, silakan kalian perdalam aja apa yang kalian yakini, silakan kalian ikuti, cari tetap kebenarannya yang benar seperti apa. Intinya kalau udah ketemu kebenaran, jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Itu aja Mas Falan. Ya, oke ya. Jadi demikian ya, Bang Umar mengundang Kak Natalia Iriani. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi Kak ya. Jangan lupa ya di follow ya TikToknya Kak Natalia Iriani biar kita bisa sama-sama edukasi ya bersama Kak Natalia. Jadi saran saya kepada para ikhwan villa, kita perkuat akidah kita dari pemurtatan ya. Jadi mungkin ada lagi Kak sebelum kita tutup. Udah itu aja sih. Ya, oke. Bentar, gimana? satu lagi. Ya karena boleh. Karena kita kan membentengi upaya-upaya orang-orang yang ingin murtadin ya. Nah, jadi buat kita yang udah di dalam iman dan Islam, jangan sampai kita masih mencari-cari agama di luaran Islam. Karena agama yang diridhoi Allah cuma satu, cuma agama Islam. Jadi alhamdulillah bersyukur kalau kita sudah di dalam iman dan Islam. Tetap kita berdoa supaya Allah yang maha membolak-balikan hati tetapkan kita di dalam agama Islam sampai kita meninggal. Dan insya Allah semoga kita diridhoi masuk surganya Allah ya. Amin. Amin. Mas Falan, makasih. Ya, oke. Baik para ikhwan villa, Bang Umar ucapkan terima kasih, dan juga kepada Kak Natalia Iriani, Bang Umar ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata dari Bang Umar ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.